Oke, cek 1 2 3 action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama bah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Bayu Airbrush Lur. Gimana kabarnya dulu-dulu? Tentunya selalu jaga kesehatan dan jangan selalu jaga image Lur. Oke Lur, di awal tadi saya sempat lupa dengan kata sambutan seperti biasanya. Oke Lur, di sini nih sebenarnya saya mau ngomong terlebih dahulu. Saya tuh bingung mau bikin tutorial apa gitu. Ternyata ada sedikit pikiran dan penat saya untuk membagikan trik menarik. Ini versi saya ya. Trik menarik ketika kita dapetin media yang pecah seperti ini. Ini cara saya untuk menyambung bagian yang pecah supaya ketika bahan ini sudah jadi itu awet dan kuat kembali ya Lur ya. Di sini untuk cara saya seperti ini Lur. Oke. Nah, di bagian ini kita kasih solasi kertas dulu untuk membantu merapatkan media. Bang, kalau itu kan pecahnya cuma lurus saja ya. Kalau misalnya pecahnya sampai remek bolong-bolong tuh gimana? Itu mungkin bisa pakai trik ini juga bisa. Karena trik ini itu selain memudahkan juga mengambil alternatif ketika teman-teman nggak punya solder, itu bisa pakai fire gun kayak gini. Misalnya nggak punya fire gun seperti ini, itu bisa pakai kompor. Bilang aja sama mama, "Mak, saya pinjam kompornya sebentar." "Mau ngapain?" "Mau ngerubah sampah jadi rupiah." Pasti dikasih gitu ya. Cara izinnya seperti itu. Jadi pinjam kompor mama ya. Oke, untuk yang bolong-bolong itu sebenarnya itu bekas filter daripada filter oli kalau nggak salah ya. Ini filter oli atau enggak filter udara punya truk. Itu biasanya ada di dalamnya ya. Jadi ini filter kita ambil bagian seperti plat tapi bolong-bolong, kita ambil untuk gunanya menyatukan kembali media yang pecah. Kok bisa Bang? Ya, karena di situ ada bolong-bolong. Bolong-bolong itu fungsinya ketika kita sudah panasi besinya itu kan besi ya, bukan aluminium, itu besi. Itu ketika kita panasin terus kita tempel, kita dorong ke bagian plastik, otomatis yang bolong-bolong itu akan dimasuki oleh plastik itu sendiri. Jadi ketika kering, plastik yang sudah masuk ke bolong-bolongnya itu bisa mengunci media yang pecah gitu Lur. Ini trik dari saya. Kalau dulur-dulur punya trik lain ya itu versinya dulur-dulur. Tapi kalau ini insya Allah kuat daripada kita pakai lem G atau lem Alteco atau lem Korea terus dikasih pasir atau dikasih puntung rokok, itu kayaknya kurang kuat Lur. Kalau ini udah pasti kuat. Terus di bagian yang kita solasi tadi itu kita rapikan. Gunanya apa Mas? Gunanya untuk menghilangkan jejak crack yang ada pada media. Karena di bagian media atau di bagian panel yang ada ini yang seperti yang saya perbarui ini, itu rawan ketika kita parkir di tempat umum terus dipindah-pindah sama tukang parkir. Biasanya tukang parkir itu kalau pindah diangkat begelnya terus model di sorong gitu nah Lur. Jadi itu gampang kena paha Lur. Jadi kalau nggak kuat itu gampang pecah lagi. Nanti setelah ini kita kasih full bagian belakangnya ini menggunakan bekas filter ini, besi bekas filter ini atau ram-ram seperti ini, itu nanti di bagian yang luar kita rapikan menggunakan besi yang kita panasi. Itu ya Lur ya. Oke, sebentar. Saya tak nyeruput kopi dulu, bentar. Oke, kita lanjut untuk penjelasan.
Nah, seperti yang dulu-dulu lihat itu ya, itu plastik yang sudah meleleh, dia masuk ke rongga-rongga bolong-bolong itu sehingga kalau sudah kering dia bisa mengunci. Nah, di sini kita lanjut untuk mengasih space di bagian yang luar itu ada stikernya. Jadi stikernya kita hilangi beberapa untuk nanti ketika kita mau rapikan pakai besi panas itu stiker itu nggak terbakar dan nyampur sama plastiknya. Karena kalau stiker itu nyampur sama plastiknya itu plastik nggak bisa lengket dengan sempurna ya lur ya. Kalau stiker ini rasanya dia modelnya kalau dibakar dia jadi abu kayak langes gitu ya. Nah di situ kita bersihkan di bagian space-nya aja. Kalau misalnya mau dikembalikan lagi bentuk stikernya ya bisa, tinggal nanti didempul terus disamarkan pakai cat itu bisa. Tapi di sini nanti kita akan kupas total stikernya lur. Jadi di sini kita sementara untuk mempersingkat waktu kita kikis beberapa aja untuk memudahkan ketika kita merapikan. Nah, cara merapikannya itu kita panasi obeng atau enggak besi yang sudah kita siapkan gitu ya. Kita panasi terus kita tekan-tekan ke dalam ke bagian yang crack tadi. Kita tekan-tekan sampai model kayak mau berlubang. Terus otomatis plastik yang kebakar yang kita tekan itu akan ke pinggir. Nah, kalau sudah ke pinggir, nanti kita kembalikan ke tengah lagi. Jadi bisa merapikan media yang crack tadi itu lur. Jadi bisa menutupi. Kenapa kalau nggak kita rapikan di sini? Kalau misalnya kita langsung paksa untuk melakukan pendempulan itu biasanya dempul itu nggak kuat menahan rongga tadi ya lur. Itu kalau kena tekanan sedikit bisa pecah dempulnya. Jadi di sini alangkah baiknya kita rapikan seperti ini. Kita tutup kembali. Oke lur, di sini untuk sesi penyambungan sudah selesai dan bisa dilihat sendiri ini sudah kering dan ini nanti kita akan coba tes untuk mengangkat beban. Oke, coba kita tes mengangkat beban. Kita carikan beban apa ya ini ya? Oh, ada ide. Kita isi air aqua yang 1 literan ya kalau nggak salah, 1 literan. Kita kasih cantolan, nanti kita coba angkat pakai medianya ini kuat atau tidak gitu ya lor ya. Kenapa kalau saya nggak tes ini, takutnya ada pertanyaan yang menggelitik, bang kayak gitu mana kuat, apakah nggak resiko pecah kembali. Kita coba tes aja di sini, karena kalau kita model seperti ini itu kalau nggak kita buktiin itu nanti pemula itu biasanya ragu, mau ngikutin ragu kuat nggak ya, karena di sini saya sudah sering melakukan hal seperti ini lur. Kalau misalnya dulur-dulur nih ya kepepet nggak punya macam plat yang saya pakai ini, yang bekas filter ini, itu bisa pakai besi juga lur, besi kawat jemuran itu ada kan. Nah itu bisa juga, itu dipanasi terus ditanam ke bagian media itu bisa juga. Cuma kalau besi atau kawat itu dia kan modelnya kecil-kecil lur, jadi harus rapi, nyusunnya rapi, harus banyak ya, jadi jangan sedikit-sedikit. Kalau model plat seperti ini kan dia sudah lebar lur, jadi sangat cepat sekali kalau untuk melakukan proses penyambungan seperti ini. Apalagi kalau medianya bolong nih ya, saya jelaskan karena kalau saya mau jelaskan secara detail itu susah karena saya nggak punya media yang pecah remuk seperti ini lur. Jadi itu gampang sekali, misalnya media ini lubang terus pecah-pecah terus pecahannya nggak ada, itu bisa kita sambung seperti ini, kita tempel seperti tadi yang bagian lubang. Nah otomatis kan lubang itu ketutup sama plat yang tadi. Nah itu tinggal kita kasih carikan plastik lagi yang nggak kepake, baru kita cor di bagian situ, jadi otomatis ketutup lur. Jadi dia membantu juga untuk memberikan semacam rangka ram-raman gitu ya lur ya. Oke, kenapa saya bikinkan trik ini ya, ini terus terang ketika teman-teman kalau memang nggak punya solder atau nggak punya lem gi atau lem yang lain ya, itu bisa pakai trik ini. Dan ini cuman modal api, bisa pakai fire gun atau pakai kompor. Kalau misalnya pakai solder itu kan kita otomatis menggunakan listrik ya, jadi
lebih boros. Kalau pakai model api seperti ini itu saya rasa lebih ekonomis lur gitu. Kalau menggunakan solder saya rasa lebih menggunakan listrik ya, jadi lebih ekonomis pakai api seperti ini. Oke lur, semoga ada manfaatnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.